Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbi Firmansyah, MKom, dosen tetap program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Data Mining. Mata kuliah ini ditunjukkan bagi mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah GE 621227. Merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Teknik Informatika berbobot 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Data Mining membahas konsep, metode, dan teknik dalam menemukan pola, pengetahuan, serta informasi tersembunyi dari kumpulan data berukuran besar. Materi yang dipelajari meliputi proses knowledge discovery in database, data preprocessing, teknik klasifikasi seperti decision tree, naive Bayes, dan K-nearest network. Teknik clustering menggunakan K-mean association rule mining dengan algoritma a priori dan FP growth, serta teknik regresi. Selain memahami teori, mahasiswa juga akan berlatih mengimplementasikan algoritma tersebut menggunakan perangkat lunak seperti RapidMiner melalui berbagai studi kasus yang relevan dengan dunia nyata. Luaran dari mata kuliah ini berupa karya ilmiah atau produk berbasis data mining yang diharapkan dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) serta dipresentasikan dalam gelar karya pada akhir semester. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan CPL program studi diantaranya 1. Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu komputer, dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang data dan informasi. 2. Mampu menggunakan teknik keterampilan serta teknologi modern dalam bidang data mining untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, mata kuliah ini juga mendukung CPL keterampilan umum, yaitu kemampuan menerapkan pemikiran logis dan kritis, sistematis, serta inovatif dalam pengembangan maupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai humaniora. Mahasiswa juga diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, serta menemukan kembali data guna menjamin keabsahan informasi dan mencegah terjadinya plagiarisme. Selanjutnya, ada pada CPL keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan berbagai sumber belajar melalui kegiatan riset, sehingga menghasilkan karya yang inovatif, berkualitas, dan teruji. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu memahami konsep dasar, proses, dan teknik utama dalam data mining, beserta penerapannya pada berbagai bidang. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma data mining seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, menggunakan perangkat lunak yang relevan. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis data mining serta menyajikan temuannya dalam bentuk laporan ilmiah yang sistematis. Adapun sub CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Pada sub CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar diantaranya sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi sejarah proses data mining dan perbedaan data mining dengan konsep terkait. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan pra-pemrosesan data, yaitu data cleaning, data integrasi, data transformasi, dan data reduksi sebagai tahap persiapan data mining.
SAP CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma klasifikasi, diantaranya Decision Tree, Naive Bayes, KNN, dan mengevaluasi kinerja dari tiap algoritmanya. SAP CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma clustering, K-mean, dan Association Rule Mining, yaitu algoritma a priori, algoritma FP growth. SAP CPMK 5, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan proyek analis data mining secara end-to-end, serta menyajikan hasilnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, seluruh perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran semester RPS, materi perkuliahan, bahan ajar, serta tugas tersedia pada Learning Management System LMS yang dimiliki oleh Universitas Pancasakti Tegal, yaitu L-Sakti, sehingga dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa. Model pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi antara direct instruction dan project-based learning, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya melalui proyek nyata. Referensi daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembelajaran berasal dari berbagai sumber, diantaranya artikel ilmiah pada jurnal bereputasi milik saya, buku ajar yang disusun oleh saya, serta rekan-rekan dosen maupun penulis lain. Kemudian referensi digital, serta video pembelajaran yang relevan dengan topik dan proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian pada aspek interaction, saya mengawali setiap perkuliahan dengan menyapa, menanyakan kabar mahasiswa, dan membangun suasana belajar yang positif. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diberikan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Sementara pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kegiatan diawali dengan melakukan review materi sebelumnya, agar pemahaman mahasiswa tetap terjaga dan berkesinambungan. Selain interaksi di dalam kelas, saya juga membentuk WhatsApp Group sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Media ini dimanfaatkan untuk diskusi materi, pembahasan studi kasus, konsultasi proyek, serta penyampaian informasi terkait perkuliahan. Di samping itu, forum diskusi pada LMS juga digunakan sebagai sarana pembelajaran kolaboratif. Setelah setiap perkuliahan selesai, saya menyusun notulensi atau rangkuman materi yang kemudian dibagikan kepada mahasiswa sebagai bahan belajar dan penguatan pemahaman. Kemudian pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif sesuai dengan panduan akademik Universitas Pancasakti Tegal. Komponen penilaian terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 20%, hasil proyek 30%, tugas kognitif 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, serta kuis 5%, sehingga total keseluruhan mencapai 100%. Seluruh hasil penilaian diinput melalui sistem informasi akademik Universitas Pancasakti Tegal sebagai bentuk akuntabilitas proses evaluasi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan mata kuliah data mining yang saya ampu. Selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan dokumentasi proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, supaya kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Izin perkenalkan diri, saya Hasbi Firmansyah, MKOM. Pada semester ini, saya akan mendampingi teman-teman dalam mata kuliah data mining. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang di mata kuliah yang menurut saya ini merupakan salah satu mata kuliah paling menarik di bidang informatika. Karena hampir semua teknologi yang sering kita gunakan sehari-hari seperti TikTok, Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, Netflix, Spotify, Google Map, bahkan ChatGPT di belakangnya menggunakan konsep data
mining, dan artificial intelligence. Jadi selama 1 semester ke depan, kita tidak hanya belajar teori, tetapi kita juga akan belajar bagaimana komputer bisa menemukan pengetahuan dari data. Sebelum masuk materi, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu tentang data mining di kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang pernah menggunakan ChatGPT? Hampir semua ya, kita menggunakan ChatGPT untuk kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang pernah menggunakan Spotify? Kenapa alasannya menggunakan Spotify? Musik ya. Siapa yang paling sering belanja di Shopee? Kenapa di Shopee? Apakah ada yang menarik di Shopee? Barang-barang di Shopee itu menarik langsung gitu. Oke. Pernah nggak sih kalian merasa kok kita baru buka Shopee, tetapi item yang ingin dibeli itu keluar terlebih dahulu? Paling sering. Pengalaman apa yang paling menarik? Seperempat motor gitu. Kamu paling sering belanja seperempat motor? Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Shopee dapat membaca pikiran Anda? Apakah Shopee ini tergolong sakti? Bisa tahu apa yang kita inginkan? Coba pendapatnya seperti apa? Mungkin Shopee mencari informasi dari apa? Dari HP, oke. Yang lain? Pencarian. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, kenapa Shopee dapat mengetahui dan membaca pikiran kita? Bukan karena Shopee ini sakti, tetapi Shopee itu belajar dari kata, mempelajari pola. Pola apa yang sering kita masukkan ke dalam keyword Shopee, maka dalam pencariannya Shopee menggunakan satu algoritma yang dimana algoritma tersebut akan menyajikan sesuai dengan konteks keyword yang kita masukkan. Misalnya, tadi Mas yang menyampaikan paling sering belanja spare part motor. Ketika memasukkan keyword spion, gitu ya, maka secara otomatis keyword tersebut akan mencari ke dalam database Shopee. Dan itu akan dihidangkan. Nah, bukan hanya Shopee, begitu juga ada Netflix. Saat kita melakukan suatu pencarian film horor, maka begitu kita membuka Netflix, yang terjadi akan menyajikan film horor. Google Map juga akan tahu bagaimana jalan kita macet. Apakah kok Google Map tahu ya bahwa di depan itu macet? Nah, kemudian Spotify, ya, kalau kita sering menyajikan lagu mellow, maka secara otomatis ketika kita buka Spotify, rincian lagu favoritnya lagunya mellow semua. Dan secara otomatis mereka akan mengkonsep suatu algoritmanya untuk menghidangkan lagu-lagu mellow. Kemudian semuanya itu berawal dari data mining. Sebelum ada AI, data mining sudah ada terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana proses itu terjadi. Di mata kuliah ini, kita menggunakan pendekatan pembelajarannya PBL, Project Based Learning. Ya, ini Based Learning. Jadi, artinya kita tidak hanya mengerjakan soal, tetapi nanti kita mengerjakan sebuah proyek yang nyata. Misalnya, memprediksi kelulusan mahasiswa, menganalisis penjualan, menganalisis data kesehatan, analisis data UMKM, prediksi pelanggan. Jadi nanti kita akan merasakan bagaimana seorang data scientist itu bekerja. Kemudian pembelajaran kuliah hari ini, ya, ini menggunakan konsep DAI. DAI itu delivery. Ya, terus ini adalah pembelajarannya, delivery apa? Ya, pembelajaran kita dalam menggunakan PBL. Jadi nanti mahasiswa ya mempelajari bagaimana mengolah data, melakukan pre-processing
menerapkan teknik data mining, kemudian dari teknik data mining itu ada klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, dan prediksi. Kemudian mengevaluasi hasil, serta menyajikan temuan dalam bentuk laporan dan presentasi. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan bagaimana memecahkan satu permasalahan dan pengambilan keputusan berbasis data. Tools yang digunakan adalah Rapid Miner. Lalu asesmennya dari DAA, yaitu rubrik penilaian. Ini adalah yang paling diperhatikan rubrik penilaian kita, karena kita sudah berbasis OBE. Ya, ada tugas, UTS, UAS gitu ya, project dan kehadiran. Nah, textbook yang perlu dipegang. Ini adalah menjadi pegangan kita dalam satu semester. Ada buku dari Larose, ada Sihan, dari Nongye, ya. Nih, buku-buku ini kita dapat cari di internet secara free. Oke, saya akan lanjut ke free test. Jelaskan perbedaan antara data informasi dan pengetahuan. Dari yang saya tahu itu, data itu adalah sekumpulan fakta. Sementara informasi itu data diolah menjadi informasi. Jadi informasi tersebut adalah pengelompokan datanya. Sementara pengetahuan itu hasil dari pengolahan data. Begitu, Pak. Oke. Apa sih peranan utama data mining? Sebutkan peranan utama data mining. Apa kira-kira? Ada berapa peranan utama yang diketahui? Mempelajari pola. Oke, terus apa lagi? Cari pola. Mencari pola. Oke, terus? Mengolah pola, mencari pola. Kemudian memprediksi masa depan. Oke. Yang lain? Masih penasaran nih, jawabannya apa ya? Oke, kita simpan dulu. Nomor 4, sebutkan pemanfaatan dari data mining di berbagai bidang. Saya spill dulu nih. Ada loh perusahaan ya yang mengolah informasi menjadi pengetahuan. Kira-kira apa? Ada loh perusahaan yang mengolah suatu informasi menjadi pengetahuan. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Pasti penasaran. Apa ya? Jawabannya apa ya? Ada loh perusahaannya gede banget. Bahkan bukan hanya satu. Oke, Google. Yang lain? Shopee. Yang lain? Wikipedia. Terus? Shop. Yang lain? Oke, kita sambung dulu. Microsoft. Yang lain? Ada nggak yang bisa menjelaskan lebih spesifik? Tanpa sadar, itu sering kita gunakan dalam sehari-hari. Terus yang lain? Perusahaan yang mengolah informasi menjadi pengetahuan. Apalagi perusahaan kita? Kehidupan kita sehari-hari. Pernah belanja Shopee Food, GrabFood, GoFood? Apa yang kalian pelajari dari interface itu? Pelan-pelan deh, kalian pilih makanan. Setelah pilih, habis pilih, kita bayar. Munculnya apa? Makanan sedang disiapkan. Muncul apa?
ada estimasi waktu. Artinya apa? Mengolah suatu informasi menjadi pengetahuan. Informasinya apa? Kita memesan makanan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Setelah item itu dibelanjakan, maka muncul estimasi waktu. Estimasi waktu ini dihitung dari apa? Kira-kira. Jarak, oke. Yang lain? Pembuatan makanan. Yang lain? Oke. Berapa orderan yang masuk di dalam resto tersebut? Berapa jumlah pesanan kita? Kita tahu nih bahwa satu pizza dapat dimasak selama waktu 20 menit. Misal. Kita pesannya 5. Udah tahu tempat penjualnya bukan pizza yang besar, ya, pizza yang kecil gitu kan, pakainya kompornya cuma 2 tungku, kita pesannya 5, satu pizza aja dah 20 menit, kalau pesan 5 berarti berapa? Nah, kan, belum lagi jarak dari rumahmu, dari si pemesan ke toko, berapa radiusnya, berapa jumlah lampu merah yang dilewati. Oh, ternyata ada satu lampu merah yang dimana 100 menit, Pak. Tuh ada tuh, Pak, paling lama, Pak. Dan itu hanya satu arah, di paling kesel gitu kan. Nah, dari situ kita belajar bahwa saat kita mengorder pizza, kenapa membutuhkan waktu yang lama? Karena hal itu yang dilewati. Makanya kita sebagai konsumen jangan pernah mengeluh. Suwe temen orang jok-anjok, kok kenapa sih nggak nyampe-nyampe gitu kan? Kenapa sih ini nggak datang-datang? Ya karena yang dihitung itu jumlah pemesanan makanannya berapa, tokonya seperti apa, jarak tempuhnya bagaimana, itu kan. Oh ternyata dari jarak tempuh dihitung juga ya Pak, lampu merah tetap dihitung. Ada berapa jumlah lampu merah yang dilalui dari jarak rumahmu ke toko, dari toko ke rumah. Itu menjadi satu pengetahuan di mana kita dapat mengetahui kapan datangnya makanan kita. Ya, itu. Metodologi pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana pola data mining itu bekerja. Bagaimana pola tersebut ya diimplementasikan terhadap Shopee. Shopee dapat mengetahui apa yang kita cari. Bukan karena Shopee ini sakti, tetapi karena aplikasi Shopee tersebut sudah diimplementasikan algoritma yang dimana sudah menerapkan data mining. Jadi kita juga sudah belajar mengenai bagaimana menghitung estimasi pemesanan pizza, mulai dari jarak rumah ke resto, dan ada berapa jumlah lampu merah yang dilewati, dan berapa jumlah pesanan yang dipesan, ya jenis makanannya apa yang dipesan, itu juga akan mempengaruhi proses masak, sehingga muncullah estimasi waktu tunggu. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari ya awal-awal untuk pengantar dari satu data mining. Ini adalah tugas, yaitu menjelaskan kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan data mining, kemudian sebutkan konsep alur proses data mining. Ini dibuat ya dengan menggunakan PowerPoint, kemudian nanti minggu depan dipresentasikan. Adapun ketika sampai rumah mempelajari kembali slide yang sudah saya bagi di dalam WhatsApp group untuk dapat dipelajari, dan kalau ada yang masih bingung, tak masuk akal atau mungkin tersesat, dapat kita komunikasikan di dalam satu WhatsApp group, adalah suatu wadah tempat kita untuk diskusi, sehingga WhatsApp group yang kita buat itu bukan hanya WhatsApp yang dibuat, tetapi menjadi tempat kita berkomunikasi. Mulai dari teman ke teman, pembahasan tentang mata kuliah yang ada yang masih bingung, silakan untuk dijawab, dijawab dengan cepat ya. Kemudian ketika ada yang saya tanya dan sebagainya ya, kita semua saling mengisi di dalam satu WhatsApp group. Itulah manfaat dari pembelajaran hari ini. Mungkin gitu dulu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.